Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Septiani, absen 31 dari kelas 83. Jadi hari ini saya akan menjelaskan perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Saya akan menjelaskan di sini yaitu perubahan masyarakat pada masa kolonial barat. Nah, pada masa ini, penjajahan yang paling lama dan yang memiliki tanah jajahan yang paling luas di Indonesia yaitu Belanda. Belanda banyak membawa pengaruh perubahan-perubahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi Indonesia ke depannya, bahkan setelah negara ini merdeka. Apa saja perubahan-perubahan tersebut? Perubahan-perubahan tersebut yaitu ada perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam aspek politik, perubahan dalam aspek budaya. Perubahan dalam pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda pertama kali mengenalkan sistem pendidikan barat yaitu pada tahun 1848 dengan sistem klasikal, sekolah umum, dan berjenjang. Pemerintah kolonial Belanda ini membuat sekolah Bumi Putra yaitu dengan bertujuan agar terciptanya pegawai administrasi yang terampil, murah, dan terdidik. Pemerintah kolonial Belanda sengaja menerapkan prinsip dualisme dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Nusantara. Apa itu dualisme? Dualisme adalah dua kondisi yang satu sama lain bertentangan. Misalnya, terjadi diskriminasi dalam pendidikan, yaitu sekolah khusus untuk bangsa Eropa dan sekolah khusus untuk bangsa pribumi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada perubahan aspek politik. Sejak kedatangan penjajahan bangsa Barat ke Nusantara, sejak itu pula terjadi perubahan-perubahan politik. Dengan berbagai senjata modern dan politik adu domba yang mereka terapkan, dan kolonial mampu melemahkan kekuasaan raja. Politik yang digunakan yaitu ada dua, pemerintah Belanda dan Belanda memaksa penandatanganan pelakan pendek kepada daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan. Nah, selanjutnya yaitu ada perubahan dalam aspek budaya. Perubahan ini terjadi karena penetrasi kebudayaan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Penetrasi kebudayaan yaitu adalah upaya menggeser pola budaya pribumi dengan pola budaya Barat, yaitu dengan meniru tingkah laku budaya Barat dan menjauhkan budaya bangsa sendiri. Perubahan budaya pada masa kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia yaitu meliputi seni bangunan, cara berpakaian, agama, adat istiadat, teknologi, bahasa, dan pendidikan. Kenalkan, nama saya Pionis Malvindo, saya berasal dari kelas 83, saya nomor absen 32, saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan pengenalan Taman Baru. Pengaruh dari pemerintahan penjajahan kolonial Barat pada satu sisi mempunyai pengaruh sangat positif dalam memperkenalkan berbagai tanaman, tumbuhan, dan beberapa teknologi. Saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu penemuan tambang-tambang. Sejak tahun 1700-an Belanda mengenalkan pada penduduknya berbagai jenis tanaman yang bernilai ekspor, seperti kopi, teh, tembakau, dan nila. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Wirajaya dari kelas 83, nomor absen 33. Saya berasal dari kelompok 7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan pada masa kolonial Barat. 6. Transportasi dan komunikasi. Guna memperlancar mobilitas antar barang yang akan berperan penting dalam kegiatan ekonomi dan industri, maka Belanda membangun jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dermaga, dan jaringan telepon. 7. Perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat pada aktivitas ekonomi terjadi pada aktivitas produksi, aktivitas konsumsi, dan aktivitas distribusi. Aktivitas produksi pada kegiatan pengolahan pertanian dan perkebunan makin modern, misalnya penemuan berbagai macam teknologi. Adapun diketahui dari kegiatan konsumsi,
masyarakat bisa menikmati hasil dari produksi dengan meningkatnya kualitas yang jauh lebih baik. 8. Kedatangan kolonial barat menyebabkan masyarakat mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran, menggantikan cara-cara barter dan gotong royong yang sebelumnya sudah terbiasa dilakukan masyarakat. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Halimatus Saktiah, absen 36 dari kelas 83. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan materi nomor 9, yaitu tentang perluasan penggunaan lahan, dan nomor 10 tentang persebaran penduduk dan urbanisasi. Perluasan penggunaan lahan. Karakter tanah di Indonesia merupakan jenis tanah yang subur, yang sangat cocok dan bagus untuk lahan pertanian dan perkebunan. Bangsa ini sejak zaman sebelum penjajahan telah mengembangkan teknologi pertanian dan diwariskan secara turun-menurun. Pada masa penjajahan, telah terjadi perubahan besar-besaran dalam penggunaan lahan untuk perkebunan. Ini sejalan dengan timbulnya perkembangan perekonomian di dunia. Lanjut nomor 2, yaitu tentang persebaran penduduk dan urbanisasi. Pada masa politik etnis atau politik balas budi tahun 1900 yang diterapkan pemerintah Belanda, terjadi arus transmigrasi dari daerah di mana yang padat penduduknya, khususnya Pulau Jawa, ke daerah-daerah yang jarang penduduknya di luar Pulau Jawa. Umumnya dari Pulau Jawa ke daerah-daerah di mana perkebunan tanaman ekspor milik Belanda dikelola, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Dengan sendirinya ini merupakan menjadi daya tarik dan daya dorong bagi masyarakat yang ada jauh dari tempat perindustrian dan atau fasilitas-fasilitas untuk pindah dan menetap di kota-kota. Maka muncullah yang kita sebut sebagai arus urbanisasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Nada Okta Purnama dari kelas 83 nomor absen 35. Saya berasal dari kelompok 7. Nah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu perubahan dalam aspek geografi, dan yang kelima, perubahan dalam aspek ekonomi. Perubahan dalam aspek geografi. Sebenarnya dari sisi aspek geografi, Jepang tidak terlalu besar memberikan pengaruh karena tidak begitu nampak perbedaan dari kondisi Indonesia setelah penjajahan Jepang. Nah, yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang itu terdiri atas yang pertama, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Konsekuensinya, tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas menyengsarakan bagi rakyat baik fisik maupun material. Yang kedua, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kegiatan perang. Maka seluruh potensi kekayaan alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Nah, kondisi ini tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan dengan meningkat drastis. Nah, yang ketiga, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang dan juga pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Tadi materi seputar perubahan pada masa penjajahan Jepang. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton materi-materi baru. Perkenalkan, nama saya Putu Elia Puspita Dewi Artatami, kelas 83, absen 34. Nah, seperti yang kita tahu, Jepang pernah menjajah negara Indonesia yaitu 3,5 tahun. Cukup lama, tentu saja itu merupakan jangka waktu yang lama. Dan dalam masa 3,5 tahun tersebut, Jepang berusaha untuk menjepangkan Indonesia. Maka dari itu terjadilah perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama yaitu perubahan dalam aspek budaya. Perubahan dalam aspek budaya ini di mana Jepang berusaha menjepangkan Indonesia dengan ajaran Shintoismenya. Nah, perubahan dalam aspek budaya ini banyaklah timbul perlawanan atau pertentangan di banyak daerah di Indonesia, sehingga menyebabkan perlawanan dan peperangan di mana-mana. Nah, yang kedua yaitu perubahan dalam aspek pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia sendiri yaitu mengalami penurunan. Contohnya yaitu gedung sekolah untuk sekolah dasar yang dimana jumlah 21.000 pada awalnya menjadi 13.500, dan sekolah untuk lanjutan dari 850 menjadi 20, dan juga perguruan tinggi pada saat itu macet. Dan bahasa Jepang adalah bahasa utama di setiap sekolah di Indonesia. Meski begitu, bahasa Indonesia tetap berkembang, tetapi hanya menjadi bahasa pengantar pada saat itu. Namun, pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan para tokoh-tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia, di mana komisi ini bertujuan untuk menentukan istilah-istilah dan tata bahasa normatif, dan juga menentukan kata-kata yang baik bagi bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu perubahan dalam aspek politik. Nah, perubahan dalam aspek ini ditandai dengan pembubarannya organisasi-organisasi bentukan nasional yang berdiri pada masa penjajahan Belanda. Nah, meski Jepang telah berhasil menguasai pergerakan nasional di Indonesia, tetapi para tokoh nasional dapat memanfaatkan segala fasilitas atau perlindungan dari Jepang, seperti Jepang yang membentuk gerakan 3A, Putera, dan Chusangiin yang kemudian dijadikan bahan atau dijadikan alat untuk menuju kemerdekaan Indonesia oleh para tokoh nasional Indonesia.